Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningkiang Abian Base. Hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025. Marilah kita mendasari segala aktivitas kita di hari ini dengan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas begitu besar anugerah dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Penyertaan perlindungan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kami beristirahat dari malam hari tadi hingga pada pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh membangunkan kami, Engkau boleh memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, serta kesehatan. Terima kasih Bapa, dan pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami sebelum melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kami Tuhan, di hari ini, biarlah Tuhan, biarlah Bapa yang memberkati, mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami melangkah, dalam kami beraktivitas. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendasarinya dengan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan, dan boleh merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu ini. Biarlah Tuhan Yesus yang mempersiapkan hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi suluh langkah kehidupan kami, terlebih lagi dalam kami beraktivitas pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini yang disiapkan di dalam Puji dan Janji terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang keempat, serta dari Roma pasal 9 ayat yang ke-24. Kejadian pasal 12 ayat 4 berbunyi, "Pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya." Pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Roma pasal 9 ayat 24 berbunyi, "Kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari bangsa-bangsa lain." Kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari janji hidup diberikan tema dipanggil untuk setia. Bapak Ibu yang terkasih, Mother Teresa atau Bunda Teresa pernah berkata, "Tuhan tidak memanggilku untuk berhasil, melainkan untuk setia." Tuhan tidak memanggilku untuk berhasil, melainkan untuk setia. Kata-kata dari Mother Teresa atau Bunda Teresa ini merupakan perkataan yang menyentuh hati. Hati yang telah lelah mengejar pencapaian duniawi. Di tengah tekanan untuk menjadi sukses, baik secara materi, sosial, dan rohani, kita kerap lupa bahwa panggilan Tuhan bukan merupakan soal hasil, melainkan ketaatan, kesetiaan, dan juga pengorbanan. Bapak Ibu yang terkasih, pada Kejadian pasal 2 memuat kisah tentang Abram, atau yang kita kenal Abraham, yang menerima sebuah perintah yang begitu radikal. Tuhan meminta Abram untuk meninggalkan segala sesuatu yang ia kenal, baik itu negerinya, sanak saudaranya, dan juga rumah bapaknya. Sebagai gantinya, Tuhan memberikan sebuah janji yang luar biasa, yaitu bahwa melalui Abram,
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian pasal 12 ayat yang keempat dari bacaan kita tadi mencatat keteladanan Abram yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena waktu Abram diberikan perintah oleh Tuhan, ia tidak meminta rincian rute kemana dia harus berjalan. Dia tidak meminta jaminan keamanan sewaktu dia pergi melaksanakan perintah tersebut, ataupun meminta janji keberhasilan dari apa yang sudah diperintahkan kepadanya. Abram melangkah karena ia percaya pada Tuhan yang memanggilnya. Abram memiliki iman yang bukan bergantung pada kejelasan situasi, tetapi pada kebenaran suara Tuhan. Imannya tidak bersandar pada kejelasan tujuan, melainkan pada kepastian Sang Pemanggil. Terkadang kita ingin Tuhan menjelaskan terlebih dahulu semuanya sebelum kita taat kepadanya. Tapi Tuhan berkata, "Pergilah, nanti aku tunjukkan." Baru setelah kita melangkah, Tuhan membuka jalan langkah demi langkah. Ketaatan adalah sebuah tindakan penyerahan diri total kepada pribadi yang berbicara kepadanya. Inilah inti dari iman. Melangkah bukan karena kita melihat jalannya, tetapi karena kita mempercayai Dia yang menuntun jalan. Dan inilah rahasia ketaatan itu. Ketaatan mendahului penjelasan. Kita baru melihat rencana Allah setelah kita menuruti panggilannya. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-24, di mana Rasul Paulus menegaskan bahwa kita pun adalah bagian dari panggilan itu. Bahwa bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Apa artinya? Artinya kita semua dipanggil. Bukan karena kita layak, melainkan karena anugerah. Karena Ia mengasihi kita dan ingin memakai kita. Panggilan ini bukan hasil perjuangan manusia, melainkan inisiatif kasih Allah sendiri. Ya, kita dipanggil bukan karena kehebatan atau kelayakan kita, sama seperti Abram dan Rasul Paulus. Kita dipanggil murni karena kasih karunia Allah. Panggilan ini melintasi batas-batas suku, budaya, dan latar belakang. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada lagi orang Yahudi atau non-Yahudi, yang ada hanyalah kita yang sama-sama telah dipanggil. Hari ini mungkin Tuhan sedang memanggilmu dan kita semua. Dan seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, marilah kita bersyukur karena kita termasuk di antara orang-orang yang telah dipanggil oleh kasih karunia Allah untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan dosa, memperbaiki relasi, dan layanilah sesama. Jangan ditunda, jangan tunggu juga, siap, taatlah, setialah. Sebab ketaatan dan kesetiaan hari ini bisa menjadi awal dari berkat besar yang tidak kita duga. Amin. Mari kita satu dalam doa.
Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan panggilan-Mu Bapa. Ajarkan kami untuk taat, untuk setia terhadap panggilan yang Kau berikan kepada kami di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah di dalam setiap panggilan Tuhan yang kami lakukan, semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk kami selalu taat dan setia di dalam panggilan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah firman ini Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, boleh mendasari segala aktivitas pekerjaan kami, sehingga kami tetap taat dan setia Tuhan di dalam kami melangkah, berjalan bersama Engkau Tuhan. Bapak, pagi hari ini juga kami berdoa untuk setiap pribadi, lepas pribadi di jemaat-Mu Galang yang Abian Basi ini Tuhan, yang mungkin dalam pergumulan, dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang menuntun, memimpin Tuhan kehidupan anak-anak-Mu, sehingga setiap pergumulan yang dihadapi boleh dikuatkan Tuhan, boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik, yang semuanya itu berasal dari Engkau Bapa. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Yesus juga yang memberkati, biarlah Tuhan Yesus juga yang menolong, menjamah sakit penyakit, memberkati setiap obat-obatan, memberkati setiap tangan-tangan yang merawat. Biarlah Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka sehingga mereka boleh pulih dan boleh dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya itu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari ini, pagi ini Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang telah kami lakukan, yang melawan kehendak-Mu Bapa, sehingga dosa-dosa ini tidak mendatangkan kutuk bagi kami, namun mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam kami beraktivitas hari ini. Biarlah semuanya itu Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah renungan yang sudah kita dengarkan tadi boleh menjadi dasar bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.